Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Limu'allim hadal kitab al-alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli al-Syafi'i wa Syekh Ahmad bin Muhammad al-Dimyati wa li jami' masyayikhina ila mutahasanatihim wa walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat fi jami'il jihad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-'alamah al-imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa dhannu tajwizu amrayni ahadihima azharu minal akhari indal mujawwizi. Jadi setelah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pengertian al-ilm, kemudian al-jahal, ya, kemudian jenis-jenis ilm, ada ilmu daruri, ada ilmu muqtasab. Ilmu daruri malam yaqa'an nadharir wastidlalin. Sementara ilmu muqtasab fahuwal mawqufu 'ala nadhari wal istidlal. Intinya ilmu daruri itu tanpa nazar, tanpa memikirkan dan mencari dalil, dan tanpa mencari dalil. Kalau ilmu muqtasab tergantung kepada nazar dan istidlal. Apa itu nazar sudah kita bahas, yakni al-fikru fi halil manzuri bihi. Nah, sekarang musannif melanjutkan ke dzon. Kenapa ada bahasa dzon? Karena ada ilm. Sudah disinggung kemarin di bahasan mustalah hadis, ada maratibut tasdiq, ada tingkatan pembenaran. Ada berapa? Ada 4, yakni ilm atau yakin, yang kedua dhann, yang ketiga syak, dan yang keempat waham. Jadi karena ada bahasan ilm, maka ada bahasan dhann. Lantas apa itu dhann? Disebut tadi al-dhannu huwa tajwizu amrayni ahadihima azharu minal akhari. Tajwiz maknanya adalah mengizinkan atau memilih dua perkara, amrayni ahadihima, di mana salah satu dari keduanya azharu, lebih unggul, lebih nampak keunggulannya, minal akhari, dari yang lainnya. Indal mujawwizi. Nah, tapi yang perlu diingat itu indal mujawwizi, di sisi orang yang memilih. Bahwa misalkan mengazankan dan mengiqomahkan bayi ketika lahir itu dianggap sunnah, dan itu dianggap yang rajih, ya, dengan dugaan itu indal, menurut siapa? Menurut yang memilih itu. Adapun bagi yang membid'ahkan, ya dia sebaliknya. Nanti ada lawan dari dhann, itu adalah waham.
Wasyakku, sedangkan syak tazwiju amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhari. Syak itu adalah menimbang dua perkara, menimbang mungkin ya. La maziyata, tanpa melebihkan, tanpa ada keistimewaan atau melebihkan, li ahadihima, salah satu dari keduanya, al akhari, terhadap yang lainnya. Indal mujawwizi, ya, dari pihak yang menimbang. Fataraddadu fi qiyami Zaidin wa nafyihi ala su'i syaqqun, ala sawa'i syaqqun. Fataraddadu, bimbangnya, mujawiznya bimbang, orang yang menilai atau menimbang itu bimbang mengenai berdirinya si Zaid, wa nafyihi, atau penafiannya, maksudnya tidak berdirinya Zaid, ala sawa, dengan persentase yang sama, syakkun, itu namanya syak. Wa ma'a rajhani thubuti wal intifa'i dhannun. Nah, kalau ada pentarjihan antara menetapkan thubut, menetapkan berdirinya si Zaid, wal intifa', atau menafikannya, menafikan dengan mengatakan si Zaid tidak berdiri. Nah, dia merojihkan satu dari dua kemungkinan itu, disebut dhannun. Jadi misalkan begini, coba Zaid berdiri, Zaid, antum berdiri, Zaid. Nah, ini Banin bisa lihat, coba lihat ke arah Zaid. Nah, sekarang fakta, tetap berdiri ya. Faktanya Zaid itu sedang berdiri. Ini masuk mana? Satu dari empat. Yakin, zon, syak, atau waham? Yakin. Kenapa yakin? Karena melihat dengan basar, panca indera, yaitu basar. Ilmunya disebut ilmu daruri. Kebenarannya bersifat pasti. Kenapa bersifat pasti? Karena dia mutabiqun lil waqi', bersesuaian dengan fakta, yakni qoma Zaidun. Kebetulan ada namanya Zaid, dan di kitab, antum kan ngaji kitab Jurumiyah, selalu contohnya Zaid. Kalau tidak Zaid, Amr. Siapa yang dipukul, siapa yang memukul? Yang memukul siapa? Zaid. Daraba Zaidun Amron, kan? Qoma Zaidun, Zaidun qaimun, kan selalu begitu. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, qoma Zaidun. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, apa? Zaidun qaimun. Kalau ada maf'ul bihnya, daraba Zaidun Amron. Jadi Zaid ini tukang pukul, dan yang dipukul selalu si Amr. Untungnya nggak ada Amr di sini. Itu ada sejarahnya, ada kisah. Kenapa kok Zaid yang memukul Amr? Nah, ini kebenarannya bersifat pas, karena mutabiqun lil. Nah, mengingkari sesuatu yang pasti kafir. Ya, orang yang ingkar kan orang yang kafir. Ini
contoh yang hissi. Nah, silahkan duduk. Jadi apa pengingkarannya? Yakni menafikan berdirinya si Zaid. Padahal Zaid itu berdiri. Dia mengatakan Zaid tidak berdiri. Ya. Apa kalimatnya? Laisa Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun qa'iman. Zaid tidak berdiri. Nah itu menafikan. Padahal faktanya dia berdiri. Itu nafik. Nah di sini ada kitab ya, judulnya Al-Khulasaah fi Ushulul Fiqh karangan Syekh Hasan itu. Syekh Hasan itu ini dulu di Suriah ya, SMA umum, pakar matematika, dia menguasai matematikal sampai ayahnya pengen beliau itu masuk ke Jerman untuk belajar teknik sipil. Ternyata beliau mampir ke malah pesawatnya ke Mesir karena kemampuan bahasa Arabnya kurang kaidah bahasa Arab. Akhirnya beliau belajar dengan tekun, belajar akhirnya bisa masuk Al-Azhar Asy-Syarif sampai jadi doktor. Dan beliau tahu jadi dokter di Mesir di Al-Azhar itu tidak mudah. Ada Ustadz rekanan Ustadz itu S2 nggak selesai. Ustadz Abdul Somad saja S2-nya bukan di Al-Azhar. S2 S3-nya bukan di Al-Azhar. Ya Haji Husain Afarin masuk guru Ustaz ketika di Ma'had Munafa, S2-nya juga bukan di Al-Azhar. Jadi karena untuk menempuh jenjang S2 S3 di Al-Azhar itu berat. Nah sekarang beliau menjadi pakar fikih dan usul fikih. Nah di sini beliau itu membuat rincian ya. Marotibut tasdik tadi. Kalau itu yakin pembenarannya 100%. Berapa tadi? 100%. Kalau beliau mencontohkan, contohnya agak beda. Salju. Beliau mengatakan salju warnanya putih. Yakin kan? Adalah salju yang warnanya tidak putih. Hah? Diwarnai. Ini yang alami nih. Ya. Salju itu warnanya putih. Nah, lalu beliau kasih contoh lain berkaitan untuk menjelaskan tadi istilah syak, kemudian dzan dan waham. Kita melihat ada benda jauh. Nah, karena jarak pandang kita jauh, akhirnya taraddud, ragu kita. Bentuknya seperti manusia, tapi kok nggak bergerak. Maka ketika itu kita ragu, ini patung apa manusia? Patungnya duduk, harganya, biayanya 10 miliar triliun. Ada yang mengatakan 20 triliun termasuk kawasan yang dibangun di sekitarnya. Nah karena kita jarak pandangnya jauh, kita ragu, taraddud. Ini patung atau manusia? Contohnya pas ini dengan tema khutbah kemarin. Ustaz Jeffrey khutbah. Nah, ketika kita belum memastikan ini patung atau manusia, ya, sehingga kita memposisikannya peluang patung itu 50% dan peluang manusia yang hidup itu 50%, maka itu namanya adalah syak. Apa namanya? Syak. Makanya tadi coba antum baca kalimatnya, ya. Fataraddadu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa. Lihat kalimatnya, ala sawa, sama. Sawa itu sama. Ya kalau kita persentase berarti 50%, 50%. Itu namanya syak. Jadi ketika kita belum memastikan itu berapa, ya, dan belum menguatkan satu dari yang lainnya, maka dia disebut syak. Nah, ketika ada qarinah, kok bergerak itu?
Tadi diam, sekarang bergerak. Maka saat itu kita merojihkan bahwa itu manusia, karena dia bergerak. Tadi tangannya asalnya begini, kan gambarnya begitu patungnya. Itu belum lihat ya? Ya, gambarnya begini. Kok tangannya jadi begini? Ini jangan macam-macam ya, jangan halu ya, jangan halu. Jadi berarti patungnya bergerak besar bukan? Itu halu ya. Tangannya jadi begini. Ada korinah, berarti itu mengubah kita dari asalnya syak menjadi zon, menguatkan bahwa itu manusia. Ketika kita menguatkan satu atas yang lainnya, maka yang kita kuatkan itu menjadi zon. Zon itu persentasenya berapa? 50 ke atas, tapi tidak mencapai 100. Jadi 50,000001 sampai 99,9999%. Itu zon. Nah, ketika ada yang dikuatkan, berarti satu pihak ada yang dilemahkan. Pilihannya kan tadi cuma dua, patung atau manusia. Ketika kita menguatkan statusnya itu adalah patung, berarti yang dilemahkan apa? Balik ya, ketika kita menguatkan itu adalah manusia, berarti yang kita lemahkan itu adalah patung. Nah, yang dilemahkan itu kan tadi misalkan lalu tingkat zonnya sampai 75%. Berarti yang kita lemahkan kemungkinannya menjadi berapa? 100 kurang 75, 25%. Jadi ketika kita menduga dengan dugaan zon bahwa itu adalah manusia sebesar 75%, berarti perkiraan bahwa itu adalah patung adalah 25%. Nah, yang 25 ini namanya waham. Jelas ini? Nah, waham itu kalau begitu ada di kisaran berapa intervalnya? Intervalnya dari 1 sampai 49,999%. Itu interval. Tahu interval ya? Makanya ketika Ustaz sebutkan zon kita sampai 75, berarti wahamnya 25. Kalau zon kita sampai 90, berarti wahamnya 10. Itu tergantung nanti korina. Semakin kuat dugaan kita, maka nanti dia naik derajatnya terus sampai 90% misalkan. Maka muncullah istilah ghalabatul zon. Apa tadi? Ghalabatul zon. Ghalab itu menangkan. Jadi ghalabatul zon itu, jadi antar zon itu pun nanti bertingkat-tingkat. Ya tadi intervalnya dari 50,0001 sampai 99,99%. Jelas ini? Ya, jadi wa ma'arjahani subuti wal intifai dzannun. Jadi ketika kita menguatkan subut bahwa Zaid itu berdiri misalnya, karena ini malam misalkan nggak kelihatan Zaid itu berdiri apa tidak berdiri misalnya, akhirnya kan taradud, kita ragu, maka muncullah subut wal intifa. Nah, kita tulis biar lebih jelas. Jadi maratibut tasdik, maratibut tasdik, tingkatan pembenaran. Tingkatan pertama tadi apa? Al-ilm, atau disebut juga al-yakin. Ya. Nah, ini pembenarannya 100%. Yang kedua ada al-dhon. Apa aja ya? Dhon
Nah, ini pembenarannya antara 50,01 dan seterusnya ya, sampai 99,99%. Dan yang ketiga, apa tadi namanya? Syak. Syak itu ketika kita belum memutuskan, jadi statusnya sama, 50-50, kumsin 50-50, belum menguatkan satu dari yang lain. Ketika kita menguatkan satu yang lainnya, naik makomnya jadi dhon. Dan yang keempat, maratib terakhir adalah al-baham. Nah, ini berarti kisarannya antara 1 sampai 49,99%, tidak sampai 50%. Itulah, jangan tertukar. Kalau kemarin waktu membahas masalah hadis ada yang belum pas presentasinya, itu karena ada membaca di kitab yang lain. Ini insya Allah lebih sesuai. Selesai. Jadi sekali lagi, kenapa muncul bahasan nuzul? Karena ada bahasan tentang al-ilm sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa usulul fiqhi ay alladhi wudi'a fihi hadhil waraqatu turuquhu ay turuqul fiqhi. Dan usulul fiqhi yaitu yang ditempatkan padanya hadhil waraqat, lembaran-lembaran ini, kitab ini yang menjadi bahasan dari waraqat ini. Turuquhu ay turuqul fiqhi. Jadi ini ta'rif lain atau deskripsi lain dari usul fikih. Kalau kemarin apa deskripsi usul fikih? Apa? Usul fikih di bahasan pertama sudah ditakrifkan belum kemarin? Apa itu? Itu yang tulisan Ustaznya. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-mustanbatu min adillatiha tafsiliyah. Kalau di sini belum kemarin ya. Kemarin di sini baru dibahas usul itu apa, fikih itu apa, kan begitu ya? Tadi itu al-ilmu itu pengertian fikih juga, itu bukan usul fikih. Itu bukan pengertian usul fikih juga. Fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-mustanbatu min adillatiha tafsiliyah. Itu juga pengertian fikih. Ya. Nah, di sini kita masuk ke usul fikih. Ta'rifnya. Turuquhu, jalan-jalannya, ay turuqul fikih, jalan yang menghantarkan kepada fikih. Ala sabilil ijmali, dalam bentuk yang ijmal, global. Kamutlaqil amri, seperti mutlaknya perintah, wan nahyi dan larangan, wa fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i wal qiyasi. Ijma' ya ijma', qiyas qiyas ya, kalau mau diterjemah analogi bahasa Inggris malah
analogi. Wal istishabi min haitsul bahtsu an awwaliha bi annahu lil wujubi wathani bi annahu lil hurmati wal baqiyyi bi annaha hujjatun wa ghairi dzalika mimma sayati ma'a ma yata'allaqu bihi. Jadi usulul fiqhi huwa turuquhu ala sabilil ijmal, jalan menuju fikih dalam bentuk yang global. Seperti apa? Kemutlakan perintah, larangan, perbuatan Nabi, ijma'nya sahabat kah, ijma'nya mujtahidin kah, ijma'nya ahlu Madinah kah, nanti dibahas. Wal qiyas, menyamakan satu perkara dengan perkara yang lain, qiyas. Misalkan dalam surah Al-Jumu'ah ketika khatib berkhutbah yang dilarang pada ayat itu apa? Jual beli. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Pada ayat itu yang dilarang jual beli. Kalau mengikuti ayat ini saja tanpa mengqiyas, berarti yang dilarang hanya jual beli. Kalau taklim berarti boleh dong. Kalau nya ijarah, gojek, boleh dong. Akad nikah boleh dong. Kan yang dilarang pada itu hanya wadarul baik. Nah, di sini ada qiyas. Nanti kita bahas. Qiyasnya apa? Apa saja yang bisa melalaikan dari pelaksanaan sholat Jumat, maka itu termasuk yang dilarang. Itu qiyas, menyamakan. Berarti taklim dilarang, khususnya laki-laki, karena perintah sholat Jumat wajib bagi laki-laki. Adapun akhwat, banat, misalkan dia taklim, halqah misalkan, dia tidak dilarang. Nanti kalau di kitab Mu'tamad itu misalkan begini, yang berjualan acil, bebinian, yang menukari lelakian, pas khatib berjumat, apa hukumnya? Haram bagi si laki-laki. Tapi kalau si acil menjual ke bebinian yang lain, boleh tidak? Boleh. Gitu. Nah, lakian dan lelakian jelas mententol penjualan. Orang khatib Jumat ini penjualan pentol. Maka kenapakah saban Jumatan warung-warung dadakan itu berjajar di sekitar masjid? Karena di mana tempat berkumpul manusia, itulah pasar. Jumatan kan orang ngumpul, masjid Jumu'ah berkumpul, jami'ah ijma'u jama'an. Masjidnya disebut masjid jami'. Ngumpullah manusia, lalu jadilah pasar dadakan. Nah itu qiyas, ya. Wal istishab, apa itu istishab? Istishab itu nanti ulama khilaf. Ada yang menyebutkan itu dalil, ada yang menyebutkan sebenarnya qawaid, ya, kaidah fiqhiyah. Kalau dalam kitab Saksi Islamiyah disebut qawaid fiqhiyah. Istishab itu nanti artinya berpegang kepada sesuatu yang awal sebelum ada sesuatu yang mengubah yang awal tersebut. Mirip dengan kaidah al-yaqin la yuzal bisyak. Yang yakin, itu 100% tadi, tidak bisa dihilangkan dengan yang syak. Kalau asalnya ada wudhu, lalu ragu-ragu batal atau belum, maka yang dimenangkan adalah adanya wudhu.
karena yakin sudah berwudu. Setelah itu ragu, ini batal kada. Nah, ini dimenangkan yang yakin, itu istisqam. Ada manusia dituduh bersalah, tapi tidak cukup dalil untuk mendakwa dia. Maka yang dimenangkan divonis bersalah atau divonis benar? Divonis benar, karena al aslu bara'atu zimmah. Hukum asal orang itu bebas dari tuntutan. Jadi kita tidak boleh sembarangan memvonis sebelum terbukti adanya dalil, adanya bukti. Nah, di antara bukti itu pengakuan. Jadi, dan untuk mengarahkan kepada pengakuan itu bisa dengan ditanya-tanya, diinterogasi. Untuk mengaku aja nanti, yang berdusta lawan dusta. Biar keadaan mengambil sandal orang. Kalau antum tidak mengaku dan terbukti bahwa antum memang mengambil sandal itu, hukumannya lebih berat, diketak gitu, sampai antum diberhentikan dari pondok ini. Nggih, sudah. Jujur maaf. Gimana mandak kan? Saking kantor. Jelas sudah. Jadi pengakuan itu termasuk alat bukti. Ketika dia mengakui, ikrar, maka berarti itu menjadi bukti. Nah, berarti tidak berlaku al-aslu bara'atu zimmah. Tapi selama dia tidak mengaku, kata meskipun dia berdusta dan kita tidak bisa menghadirkan bukti, al-aslu bara'atu zimmah, bebas dia dari tuntutan. Yang kita hati-hati, jadi pantau aja orang seperti itu. Makanya di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ada orang Yahudi mengambil baju besinya Imam Ali. Imam Ali mendakwa, Imam Ali tidak bisa menghadirkan bukti. Apa yang terjadi? Pengadilan memutus bebas orang ini. Padahal dia sedang bersengketa dengan Khalifah, dengan kepala negara. Ternyata yang rakyat biasa, yang orang Yahudi ini dimenangkan. Ya kenapa? Al-aslu bara'atu zimmah. Itu termasuk mengamalkan kaidah al-istishab. Tapi justru dengan itu kan akhirnya dia mengaku luar biasanya adilnya Islam dengan kaidah al-aslu bara'atu zimmah. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam dan mengakui bahwa itu bajunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu istishab. Min haitsul bahsu, dari sisi pembahasan, an awwaliha, bahwasannya yang pertama yang al-amru tadi, kamu telakil amri bi annahu lil wujubi, bahwasanya amr itu hukum asalnya adalah wajib. Ini pendapat usul bahasan usul fikih dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Hukum asalnya al-amru lil wujub, perintah itu hukum asalnya wajib. Jadi nanti perintah itu tidak menjadi mubah kecuali ada qarinah. Perintah tidak menjadi sunnah kecuali ada qarinah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i usul fikihnya, setiap perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Jadi kalau ada guru memerintahkan sesuatu, ya, hukum asalnya menjalankan perintah itu wajib. Tapi kalau bahasa usul fikih ini berarti perintah Allah dan Rasulnya. Jadi hukum asalnya perintah Allah dan Rasulnya itu hukumnya wajib. Tidak berubah menjadi sunnah atau menjadi mubah kecuali ada qarinah. Nah, nanti ada pendapat lain mengatakan bahwa al-amru itu lit talab. Jadi ada beda kaidah dalam usul fikih. Yang tadi al-amru lil wujub. Asal perintah itu untuk wajib. Nah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lain mengatakan al-amru lit talab. Lit talab.
perintah itu untuk bermakna tuntutan. Talab saja. Nanti menjadi wajib jika talabnya adalah talab jazim. Jadi kalau nanti talabnya talabun jaziman, jazim kita bikin jazim, maka nanti menjadi wajib. Nah, tapi kalau ghairu jazimin, maka itu nanti linnadab atau mandub, sunnah, tergantung dari jenis tuntutannya. Kalau tuntutannya jazim, tegas, maka wajib. Di antara ciri tegas itu perintahnya berulang-ulang. Contoh kemarin kan Ustaz, itu tolong tirai di masjid dilepas, pindah ke sana sekali. Timbah itu Ustaz bertanya lagi, kapan ini dieksekusi? Jadi berapa kali Ustaz diperintahkan? 2 kali, sampai mempertanyakan. Berarti itu jazim atau ghairu jazim? Jazim. Kalau menjazim berarti wajib. Di antara ciri wajib itu tuntutannya berulang kali. Di antara qarinahnya nanti kita bahas ya. Ini kita masih mengantar. Wasani bi annahu lil hurmah. Asani itu maksudnya an-nahyu. Jadi an-nahyu lil hurmah. Itu sama, jadi an-nahyu lil hurmah. An-nahyu lil hurmah. Larangan itu berfaedah haram. Menurut usul fikih dalam mazhab Syafi'i, an-nahyu lil hurmah. Lil hurmah. Untuk haram. Nah, pendapat lain, an-nahyu lil tolak, sama seperti tadi, lil tolabi. Nah, dilihat nanti tolaknya, apakahnya tolaknya jazim ataukah ghairu jazim. Kalau tolaknya jazim, maka menjadi haram atau hurmah. Kalau ghairu jazim menjadi makruh. Nah, jadi ini ada setidaknya 2 pendapat ya dalam ilmu usul fiqh. Apakah al-amru lil wujub ataukah al-amru lil tolak? Apakah an-nahyu lil hurmah ataukah an-nahyu lil tolak? Nah, untuk yang tolak dibagi 2, ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Kalau tolaknya li talabil fi'li pada bahasa amr jazim, maka hukumnya apa? Wajib. Kalau ghairu jazim hukumnya mandub. Kalau tolaknya li talabil tarki, untuk meninggalkan, ini an-nahyu, larangan. Tolaknya jazim, maka hukumnya haram. Ghairu jazim makruh. Wal baqi annaha hujajun. Ya, baqi itu yang mana ijma' fi'lun nabi, itu maksudnya. Wal ijma' wal qiyas wal istishab hujajun. Itu adalah hujjah, adalah dalil. Meski untuk istishab tadi ya ada khilaf juga. Ada yang mengatakan istishab itu dalil, ada yang berpendapat istishab itu hanya qawaid fiqh, hanya kaidah fiqh. Al-Alama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memuatkan pendapat bahwa istishab itu adalah
kaidah fiqhiyah. Apa itu kaidah fiqhiyah yang kita bahas? Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya mimma sayati, yang akan datang pembahasannya, wa ma yata'allaqu bihi, ya, beserta dengan apa yang berkaitan dengannya, berkaitan dengan dalil, berkaitan dengan perintah, larangan, dan yang lain-lain. Bi khilafi turuqihi ala sabili tafsil. Berbeda kalau jalannya itu dalam bentuk tafsil. Kalau usul fikih tadi bentuknya ijmal. Jadi lawan ijmal itu tafsil. Nahwu aqimus salata. Ya, contohnya ada dalil aqimus salata. Ini tafsil, rinci. Jadi aqimus salata itu dari apa sih? Termasuk apa sih? Quran. Aqimus salat itu kan Quran. Bahwa Al-Quran itu dalil atau hujjah itu bahasan usul fiqh. Mengingkari kehujahan Quran kafir. Itu bahasan usul fiqh. Nah, tapi ketika kita mengambil satu ayat dari Quran, contohnya aqimus sholata, itu tafsil. Kalau sudah tafsil nanti masuk bahasan fikih. Gitu. Hadis dalil apa bukan? Dalil. Ketika kita mengisbat, menetapkan bahwa hadis itu dalil, itu bahasan usul fikih. Tapi ketika kita ambil satu hadis tertentu, misalkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ya, tentang baca Fatihah dalam salat, apa hukumnya, kita ambil satu hadis itu masuk bahasan fikih. Ngomong ingat, makanya paragraf ini agak nyambung dengan paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya ketika membahas tentang fikih, apa artinya fikih? Ma'rifatul ahkam syar'iyyati tariquha al-ijtihadu. Kan dibahas begitu. Jadi kalau hasil-hasil ijtihad maka dia fikih. Tapi kalau dia qat'i karena tidak ada khilaf, contohnya wajibnya sholat, contohnya tentang haramnya zina, kan begitu kemarin ya, maka dia tidak masuk fikih karena dia bukan hasil ijtihad. Nah, ini kalau ini dari sisi yang lain, dari bahasan dari sisi ijmal dan tafsir. Wala taqrabuz zina, ada ayat wala taqrabuz zina. Diambil ini satu ayat, yakni surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Maka nanti itu bahasan fikih. Wa salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi Ka'bah, fil Ka'bah. Salatnya Nabi di dalam Ka'bah. Jadi Nabi pernah masuk dalam Ka'bah lalu salat. Saya tanya, kalau salat di dalam Ka'bah menghadapnya kemana? Kemana salat? Menghadapnya kemana? Di dalam Ka'bah. Kemana menghadapnya? Barat. Pak Is, hasil ijtihadnya Pak Is. Yang lain? Utara, selatan, timur, tenggara, barat laut, barat daya. Jawabannya ke semua arah boleh. Jadi mau arah kemana saja, istiqbalul kiblah. Kenapa? Kalau dalam kiblat, dalam Ka'bah. Jadi kan di antara syarat sah salat itulah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah. Nah sekarang Nabi itu di dalam Ka'bah. Jadi kemana arah salatnya? Bebas mau kemana saja. Masya Allah, nyamannya lah. Salat bebas, arahnya kemana. Sayangnya tidak semua orang bisa masuk ke sana. Presiden Jokowi pernah, karena dapat izin dari Raja Salman. Jadi kalau antum mau masuk ke Ka'bah harus jadi presiden.
bisa masuk Ka'bah ternyata harus melewati jalan yang dipenuhi dengan keharaman. Ya udah, kalau sakitlah, kalau saya berniat mungkin dengan cara lain Allah mengizinkan masuk ke Ka'bah. Mungkin ya agak kurang mantap, hanya mungkin. Kama akhrajahu asy-Syaikhani, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim meriwayatkan Nabi masuk Ka'bah lalu sholat di dalamnya. Itu artinya apa? Mengutip satu hadis. Nah, ini bahasan fikih, bukan usul fikih. Wal ijma'u ala anna li bintil ibni, bahwasanya li bintil ibni, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu itu ceritanya, cucunya itu perempuan dari anaknya yang laki-laki, as-sudusu, dia mendapatkan 1/6. Itu ijma. Nah, ijma dalam kasus ini, jadi begini, secara langsung bahwa ijma' sahabah itu adalah dalil, ya, itu bahasan ijmal. Berarti bahasan usul fikih apa fikih? Bahwa ijma' sahabat itu adalah dalil, itu usul fikih apa fikih? Usul fikih. Tapi ketika diambil satu kasus, kata dosen, satu kasus, dia ambil satu kasus, satu qadhiyah, yakni bahwa tadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu berhak mendapatkan 1/6 ma'a binti solbi, bersama anak perempuan kandung, haitsula mu'assabul lahuma, ketika tidak ada asobah, ya, asobah nggak ada, ini waris, ya, itu waris. Karena kalau ada asobah, harta warisnya itu habis diambil asobah. Ini ceritanya tidak ada asobah, maka cucu perempuan dari anak laki-laki bersama anak perempuan mayit itu berhak sama-sama mendapatkan 1/6. Nanti kita bahas dalam bahasan fikih waris. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa masukkan kurikulum supaya antum yang ya 3 tahun di sini ikut merasakan belajar fikih waris. Kalau Ihsan kemarin sempat belajar fikih waris? Sempat ya? 1 tahun? 2 tahun malah sudah belajar fikih. Insyaallah nanti kita masukkan tahun depan. Nah, ini ada ijma' sahabat dalam hal ini untuk case, ya, untuk kasus ini. Berarti kita mengambil satu kasus ijma' sahabat. Berarti itu fikih apa usul fikih? Fikih. Gitu. Wa qiyasul birri burri alal aruzi fimtina'i bai'in ba'duhu bi ba'din illa mithlan bi mithlin yadan liyadin kama rawahu Muslimun. Ini qiyas, ya, ini mazhab Syafi'i. Sekali lagi ya, kita belajar usul fikih mazhab Syafi'i. Qiyas bur, apa bur? Ada yang tahu bur? Gandum. Mengkiaskan gandum terhadap aruz. Apa makna aruz? Ya, beras, padi masuk arus. Pada padi atau beras, fimtina'i bai'in, pada larangan jual beli, ba'duhu ba'bi ba'din, sebahagian terhadap sebahagiannya, illa mithlan bi mithlin, kecuali beratnya dan kualitasnya sama, pertama beratnya sama, dan yadan biyadin, kontan, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini main idenya, ya, ide utamanya itu kiasnya, yang harus digarisbawahi itu kiasnya. Nah, tapi yang namanya kias itu kan harus bersandar kepada dalil.
Tidak boleh ada qiyas tanpa sandaran dalil. Dalam hal ini dalilnya apa? Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim mengatakan az-zahabu bidz-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Terus al-burru bil burri. At-tamru bitamri. Al-milhu bil milhi. Satunya apa? Nomor sudah. Ya, 6 lah ya. Lalu kata Nabi maslan bimithlin, itu harus beratnya sama. Wayadin biyadin, harus tangan dengan tangan, kontak. Dalam hadis itu tidak disebut arus, tidak disebut padi atau nasi. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu diqiyas. Gandum, tamar itu makanan pokok, urut. Karena itu makanan pokok dan padi juga makanan pokok, berarti dia ada kesamaan ilah, yakni sama-sama makanan pokok. Maka dikiaslah padi, hukumnya disamakan dengan gur atau gandum. 10 kali belakang. Dikias. Maka kalau gandum sekilo ditukar dengan gandum yang lain beda jenis sekalipun harus sekilo, padi pun demikian, beras pun demikian, harus sekilo dengan sekilo dan harus kontrak, tidak boleh utang. Pertukaran itu nggak boleh utang. Kalau utangnya boleh, utang beras seliter boleh, bayar kapan? Bulan depan, itu utang. Ini kaitannya sorof, pertukaran. Namanya pertukaran, kalau barangnya sejenis harus beratnya sama dan harus kontak. Nah, dikias. Nah, kias, bahwa kias itu adalah dalil, bisa dijadikan hujjah, itu bahasan apa? Fikih apa usul fikih? Usul fikih. Tapi ketika diambil satu kasus qiyas dalam satu kasus tertentu, maka itu masuk bahasan fikih. Jelas ya? Nah, itu mazhab Syafi'i mengqiyas. Adapun indana, ya, menurut Ustaz, sebagaimana pendapat ulama-ulama yang lain, juga yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir Zallum dalam kitab Al-Amwal, bahwa tidak ada qiyas dalam hal ini. Kenapa tidak ada qiyas? Karena itu benda-benda yang disebut sebagai al-zahab, al-fiddah, al-gur dan seterusnya itu adalah isim jenis yang tidak bisa ditarik mafhum sifatnya yang kemudian bisa diqiyas kepada benda yang lain. Jadi intinya tidak ada ilahnya. Maka karena tidak ada ilahnya maka tidak bisa diqiyas. Kalau tidak bisa diqiyas berarti hanya terbatas pada yang disebutkan di dalam nas. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Berarti nanti kalau ada beda berat nggak ada masalah menurut pendapat yang saya pilih. Jadi boleh tidak beda berat? Ya boleh. Karena tidak ada larangan. Wallahu ta'ala a'lam. Wastishabut taharati liman syakka fi baqaiha, dan tetapnya suci bagi orang yang meragukan pada tetapnya kesuciannya. Di baqai, tetapnya di baqai taharah. Nah, ini istishabul hal tadi sudah saya contohkan. Ini juga bahasan fikih. Karena kasus sudah. Walaisat min usulil fiqhi. Nah, contoh-contoh di atas itu bukan bahasan usul fiqhi. Wa in dzakara ba'daha fi kutubihi tamthilan. Dan jika sebahagian ulama usul fikih itu menyebutkannya fi kutubihi dalam kitab-kitab fikih mereka tamthilan, itu hanya sebagai contoh. Jelas ini?
Jelas tidak? Bahasan usul fikih itu bahasan berat. Untuk belajar usul fikih yang mabadi awaliyah. Mabadi awaliyah. Qawaid fikih. Warokat sudah? Belum masuk ya. Nah, kenapa kok diambil usul fikih di tahun kedua? Karena ini ilmu penting. Untuk bisa beristihad itu modalnya usul. Maka sejak awal kita ajarkan. Kita beri kurikulum agak banyak. Nah, jadi semua itu bukan bahasan usul fikih. Meskipun sebagian ulama usul menyebutkan dalam kitab mereka itu hanya sebagai tamsilan, sebagai contoh supaya yang berat tadi menjadi lebih ringan, supaya yang belum tergambar itu menjadi tergambar dengan adanya contoh. Mirip antum belajar matematika. Ketika dijelaskan konsep matematika belum paham, tapi begitu dikasih contoh jadi jelas. Kan itu. Apa teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras adalah apa bunyi teorema Pitagoras? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku. Kan bingung toh? Tapi begitu dikasih contoh, digambar sama gurunya. Ini segitiga siku-siku, ini sisi miringnya, ini sisi siku, ini sisi siku. Ini sisi siku yang ini panjangnya 4, ini satunya panjangnya 5, yang sisi miring panjangnya berapa? Kalau 4 16, 5 25, 16 tambah 25 nggak jadi ya, nggak jadi. Hah? Nggak jadi. Yang jadi itu 6 dengan 8. Ya, 6 dengan 8. Ini sisiku 6. 6 pangkat 2 berapa? 36. Satunya 8. 8 pangkat 2? Berapa? 64. 36 tambah 64, 100. Akar 100? Nah, 10. Jadi triple Pitagoras. 6, 8, 10. Nah, begitu dicontohkan menjadi jelas. Oh, ini namanya teorema Pitagoras. Ini kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, dengan dikasih contoh itu harapannya menjadi lebih jelas. Kalau di kitab ini disebutkan tamsilan wa tawdihan sebagai contoh dan penjelasan. Sedikit lagi. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan tentang bagaimana cara berdalil dengannya. Jadi yang di atas tadi poin pertama usul fikih itu adalah ijmal ya. Bahasan mengenai dalil secara ijmal. Lalu yang kedua kaifiyatul istidlali biha. Lalu bagaimana kita beristidlal dengan dalil-dalil itu. Kalau bahasa agak kerennya itu bagaimana kita mengoperasionalkan dalil. Ai turuqul fiqhi, yaitu yang menghantar kepada fikih inda ta'arudiha li kauniha ghaniyatan. Ketika terjadi ta'arud, terjadi pertentangan. Kalau bahasa kerennya itu pertentangan kontradiksi. Ketika terjadi kontradiksi, likauniha, karena keberadaannya sebagai ghanni. Wa min taqdimil khasi 'alal 'ami, dan mendahulukan khas, dalil yang khas atas dalil yang umum. Ini kaidah usuliyah ya. Di antara kaidah usuliyah adalah taqdimul khas 'alal 'am, mendahulukan dalil yang khusus atas dalil yang umum. Al-'am yabqa fi umumihi ma lam yarid dalil takhsis. Kemudian al-muqayyadu atau al-wal muqayyadi 'alal mutlaqi, di taqdimul muqayyadi 'alal mutlaqi wa ghairi dzalika, mendahulukan yang muqayyad atas yang mutlak dan yang sebagainya. Paham tak? Mendengar kalimat itu taqdimul muqayyad 'alal mutlaq, paham tidak? Hah? Paham tidak? Dijawab. Paham? Banat? Banin?
Nah, itu contoh bahwa kalau tidak dikasih contoh antum tidak paham. Taqdimul khas alal am, taqdimul muqayyad alal mutlaq. Kalau nggak ada kasih contoh tidak paham. Ini usul fikih. Taqdimul khas alal am itu bahasan usul fikih. Taqdimul muqayyad alal mutlaq itu bahasan usul fikih. Supaya jelas apa dikasih contoh. Contohkan dulu yang muqayyad alal mutlaq. Ada hadis bunyinya begini. Innallaha la yanzuru yaumal qiyamati man jarra thawbahu. Allah tidak akan memandang orang yang pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang orang yang melabuhkan sarungnya sampai di bawah mata kaki. Hadis. Ada hadis kedua. Bunyi gini, innallaha la yanzuru yaumal qiyamati man jarra thawbahu khuyala. Ada tambahan khuyala karena sombong. Dua hadis ini mana yang mutlak, mana yang muqayyad? Hadis yang mutlak yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Yang muqayyad? Yang kedua. Karena ada takyid berupa kata khuyala, sombong. Nah, ketika ada ta'arud bainal adilah, ini kan ta'arud tadi, pertentangan antara dua dalil seperti ini. Kan kesannya ada pertentangan. Satu mutlak, satunya muqayyad. Mana yang dipakai duluan? Mana yang didahulukan? Yang muqayyad. Tadi kaidahnya taqdimul muqayyadi alal mutlaqi. Berarti kalau begitu yang haram itu apakah sekedar memanjangkan sarung ataukah yang memanjangkan sarung karena ada kesombongan? Karena ada kesombongan. Berarti kalau tidak ada kesombongan tidak haram, tidak termasuk yang dikecam dalam hadis ini. Wa Allah la yanzuru yaumal qiyamati man jarra thawbahu. Jelas ini? Nah, kalau dikasih contoh kan jadi jelas. Jadi contoh itu tamsilan atau tihad. Baik, sekali lagi. Wa kaifiyatul istidlali biha, dan bagaimana berdalil dengannya. Tajurru ila sifatin may yastadillu biha wa huwal mujtahidu. Tajurru yang berlangsung, berjalan sesuai dengan sifat-sifat dari orang yang berdalil dengannya wa huwal mujtahidu. Fahadhihi salasatu. Nah, tiga hal ini, nah di catatan kaki. Qauluhu fahadhihi salasah hiya turuqul fiqhi ala sabil ijmal, itu yang pertama. Yang kedua, wa kaifiyatul istidlal biha, itu yang kedua, cara beristidlal dengannya. Wa sifatul mujtahidi, itu yang ketiga. Minal fanni adalah satu cabang ilmu al-musamma bi usulil fiqhi, yang dinamai dengan usul fiqih. Li tawaqqufil fiqhi alaihi, karena fikih itu bergantung dengan usul fiqih. Nah, sini ya. Ini ada fikih al-fiqhu. Nah, fikih ini dihasilkan oleh satu fan cabang ilmu, namanya usul fikih. Nah, usul fikih itu bahasanya apa? Tiga. Yang pertama tadi tentang dalil secara ijmal. Quran itu dalil, sunnah itu dalil, ijma itu dalil. Cuma ijma'nya siapa yang jadi dalil? Apakah ijma' sahabat, apakah ijma' mujtahidin, apakah ijma' seluruh kaum muslimin, ataukah ijma' ahlul Madinah? Nah, itu nanti dibahas dalam usul fikih. Yang rajih insyaallah yang menyatakan ijma' sahabat sebagai dalil. Ada pun ijma' kaum muslimin, ijma' ulama, ijma' ahlul Madinah,
itu tidak terangkat sebagai dalil yang muktabar. Itu bahasan usul fikih. Nah, sudah ada dalil secara ijmal tentang, lalu yang kedua bagaimana cara menggunakan dalil. Menggunakan dalil atau istilahnya wa kaifiyatu al-istidlali biha, bagaimana beristidlal atau menggunakan dalil. Itu juga bahasan usul fikih. Ya, misalkan ada kaidah i'malu dalilaini aula min ihmali ahadihima, menggunakan dua dalil itu diutamakan daripada mengabaikan salah satunya. Itu kaidah usuliyah. Al aslu fil kalam al haqiqah, itu disebut kaidah usuliyah, atau disebut juga kaidah lughawiyah, atau disebut juga kaidah istinbatiyah. Taqdimul khas alal am, taqdimul muqayyad alal mutlaq. Al am yabqa fi umumihi malam yarid dalil takhsis, al mutlaq yabqa fi itlaqihi malam yarid dalil taqyid. Apalagi al ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Itu semua kaidah-kaidah usul fikih. Kenapa? Ini seperti matematika, betul seperti matematika. Jadi kapan teorema Pythagoras itu digunakan? Ya, ini berlaku pada segitiga siku-siku. Dia tidak berlaku pada segitiga sama sisi, apalagi segitiga sembarang. Jadi rumus-rumus itu ada penempatannya masing-masing. Ya. Seperti fisika juga, Anda belajar hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, rumusnya lain-lain. Nah, kalau tidak paham bisa salah rumus, bahaya. Sama nanti kalau tidak paham usul fikih, yang dikutip kaidah usul fikih ketika ada masalah fikih, tapi ternyata tidak tepat penggunaan kaidah itu. Bahaya juga. Kalau di matematika bahayanya di dunia, kalau dalam agama bahayanya bisa dunia akhirat. Harus serius kita, jangan muak terus. Saat dulu 10 kali sudah hampir muak. Nah, belum nanti ada qawaid fiqhiyah. Tadi yang Ustaz bicarakan itu qawaid usul. Iya. Ada nanti qawaid fiqhiyah. Nah, qawaid fiqhiyah lebih banyak lagi. Nanti kita belajar juga qawaid fiqhiyah. Ada 100 kaidah fikih yang akan kita pelajari. Bagusnya dihafal. Sama-sama kita menghafal. Nah, baru kemudian yang ketiga tentang mujtahid. Karena apa perlu ada bahasan mujtahid? Karena usul fikih menjadi fikih ini ada prosesnya, namanya disebut al-ijtihad. Nah, orang yang beristihad namanya al-mujtahid. Nah, ijtihad ini masuknya menggunakan dalil. Mujtahid itu masuk bahasan ini. Siapa yang disebut mujtahid? Apa syarat menjadi mujtahid? Jadi bahasan usul fikih itu 3. Intinya gitu. 1, membahas tentang dalil secara ijmal, bukan secara tafsil atau rinci, karena kalau bahasan rinci itu masuk bahasan fikih. Yang kedua, kaifiyatul istidlal biha, yakni bil adillah. Dan yang ketiga, sifatul mujtahid. Inilah kan usul fikih, di mana fikih bergantung kepada usul fikih. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas wa abwabu usul fikih. Bab-bab bahasan usul fikih itu adalah aqsamul kalam, wal amru, wan nahyu, wal am, wal khas, dan seterusnya. Hal indakum soal fi hadhil madah? Ada pertanyaan pada materi ini? Mudah-mudahan jelas ya. Tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan tanda jelas, bukan tanda ketidakjelasan. Ya, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.